Halo, selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita sekarang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Setelah kita mengikuti MPLS, nah sekarang saatnya kita sungguh-sungguh belajar masing-masing bidang studi, termasuk hari ini kita akan belajar agama jadwalnya. Nah, anak-anak sekalian, kita siapkan hati kita untuk belajar. Walaupun kalian di rumah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Nah, silakan duduk yang baik. Kita akan memulai pelajaran agama dengan judul pelajaran kali ini adalah Aku Citra Allah yang Unik. Mari kita berdoa sebelum mengawali pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu besar cintamu kepada kami, sehingga kami Kau ciptakan seturut gambaranmu sendiri. Kami bersyukur karena kami Kau panggil untuk ikut ambil bagian sebagai citramu. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menyadari bakat dan kemampuan kami, saling menghargai, sehingga kami dapat hidup bersama dengan baik dalam mewujudkan kehendak-Mu. Jadikanlah bumi ini tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk dihuni, karena manusia satu sama lain saling menghargai, saling melengkapi, dan dapat bekerja sama untuk membangun dunia ini. Tuhan, bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, seturut kehendak-Mu sebagai citra-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendalami kompetensi dasar yang pertama, KD 3.1, yaitu memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah. Adapun indikator pencapaian kompetensi nanti yang akan mengantar kita semakin mengenal diri kita itu citra Allah, meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalian nanti diajak Pak Gus untuk mulai menyadari keunikan masing-masing. Kemudian, dasar kitab suci yang menjelaskan tentang Allah menciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Yang ketiga, kalian mengerti apa itu pengertian citra Allah. Yang keempat, sikap yang baik dalam menanggapi keunikan diri dan sesama itu bagaimana? Nanti diminta Pak Gus untuk menjelaskan. Tapi jangan khawatir, kan Pak Gus jelaskan dulu. Kemudian, dampak yang ditimbulkan jika salah menanggapi keunikan diri dan keunikan sesama. Loh, iya, ternyata kalau kita menyikapi yang salah tentang bakat dan kemampuan diri dan sesama, itu bisa menjadi masalah. Hasilnya bisa beda. Nah, selain itu nanti anak-anak kalian diminta membuat karya ya, tetapi bukan sekedar karya. Karya itu direfleksikan. Apa yang menjadi karyamu? Ya sesuatu yang menjadi kemampuan, bakat-bakatmu. Boleh kalian memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak dipaksakan, harus begini, harus seragam. Tidak. Selalu dalam pembelajaran Pak Gus,
memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri dan mengasah terus-menerus agar semakin bagus. Ya, kita masuk ya dalam pembelajaran untuk pengantar. Setiap manusia itu unik. Apakah kalian menyadari uniknya itu di mana? Berbeda satu sama lain, baik fisik maupun bakat maupun pengalaman hidup berbeda, latar belakang berbeda, unik. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari, kita kadang menilai seseorang, lucu ya orang itu, tanpa disadari. Ada yang teman kita itu pendiam sekali. Unik itu. Bagi orang lain, aneh ya sikapnya. Tapi bagi dirinya sendiri, mungkin melihat teman-temannya yang banyak bicara, itu juga heran. Aneh, orang kok nggak bisa diem. Ya, jadi akhirnya saling menilai, tetapi nanti ujung-ujungnya negatif. Jadi tidak muncul pemahaman terhadap orang lain. Nah, ini yang perlu kita jaga dalam hidup bersama. Yang kedua, keunikan yang kita miliki itu anugerah Allah loh, ya. Jadi itu anugerah. Allah mempunyai rencana pada manusia dengan keunikan dirinya, yaitu untuk saling melengkapi, saling menghormati, saling membantu, dan saling menyempurnakan. Coba kalau ada tugas-tugas sekolah yang banyak dikerjakan sendiri, akan berbeda hasilnya dengan apa? Tugas yang dikerjakan bersama-sama. Apalagi tugas itu membutuhkan keterampilan banyak hal. Misalnya, diminta membuat video pembelajaran. Bukan kemampuan shooting saja, tapi bagaimana membuat deskripsinya, alur ceritanya. Ya, sampai mungkin seperti Pak Kus ini, membuat PPT-nya, terus cara menampilkannya. Lah, ini butuh keterampilan yang majemuk, yang kompleks. Tidak cukup hanya bisa PPT. Tidak cukup hanya mampu membuat rumusan. Tetapi juga bagaimana mengaplikasikan beberapa keterampilan itu akhirnya menjadi suatu karya. Nah, ini perlu kerjasama. Kalau semua dikerjakan sendiri, waktunya mungkin lebih panjang. Juga repotnya, wah repot sekali. Tetapi kalau kita bekerja dalam tim, ada yang menyiapkan ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya enak sekali hidup itu. Ya. Oleh karena itu, ini perlu dipahami bersama keunikan masing-masing. Nah, kalau Pak Kus bertanya, siapa sih citra Allah itu? Apakah si Raja Hutan? Karena Allah itu maha kuasa, kuat. Maka cocok digambarkan seperti harimau. Wah, sangat. Tapi bukan ini citra Allah. Lalu, kalau Allah itu enggak, Allah itu gambarannya maha tinggi. Seperti pohon yang tinggi. Juga bukan. Pohon yang tinggi, yang besar, juga bukan citra Allah. Kijang yang cantik, apakah seperti ini? Bukan juga. Nah, kata citra Allah itu sebenarnya ditujukan hanya kepada manusia. Ini ikut numpang foto. Jadi gambaran citra Allah oleh Allah sendiri diperuntukkan bagi manusia, bukan yang lain.
manusia. Lupa, manusia itu ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Loh, siapapun dia, dirinya manusia, dialah citra Allah. Maka tidak boleh sebenarnya, ya sesungguhnya dalam hidup sehari-hari kita merendahkan yang lain. Karena kita akan bertemu dengan Allah sendiri. Manusia adalah citra Allah. Nah, yuk kita lihat bagaimana sih proses Allah itu menciptakan manusia dan menyerahkan tanggung jawab alam ciptaan ini kepada manusia. Jika kalian sudah siap membawa buku, paket, itu bisa dilihat. Ada kitab sucinya. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nah, di situ dikatakan anak-anak, ya, dalam kitab Kejadian itu Allah berfirman bahwa semuanya diberikan kepada manusia yang merupakan citra Allah. Apa saja? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan segalanya yang ada merayap di bumi. Diberikan kepada manusia. Begitu besar ya. Begitu murah hatinya ya Allah itu kepada manusia. Sehingga semuanya untuk manusia. Dan bukan hanya menyerahkan. Manusia itu ya laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau Pak Gus bicara manusia, ya laki-laki dan perempuan. Pak, laki-laki lebih tinggi, Pak, derajatnya daripada perempuan. Katanya siapa? Laki-laki dan perempuan adalah citra Allah yang masing-masing derajatnya sama. Laki-laki tidak lebih tinggi atau sebaliknya, perempuan tidak lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki atau perempuan. Jadi sama derajatnya. Nah, oleh karena itu anak-anak, itu yang disebut manusia. Jadi semuanya diserahkan kepada manusia. Manusia itu ya citra Allah, gambarannya bagaimana Allah begitu mengasihi melalui manusia kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Allah. Nah, apa tugas manusia? Ternyata manusia yang diciptakan Allah tidak sekedar untuk menghuni lalu santai-santai, tidak. Manusia ditugasi beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Wah, nih Pak Gus. Ada burung di udara, ada ikan di laut. Nah, anak-anakku sekalian, semua diserahkan kepada manusia oleh Allah supaya diolah, digunakan, dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Ya. Laki-laki dan perempuan hidup bersama menjadi keluarga. Nah, itu ada tangan begini gambaran dunia. Tuhan telah menyerahkan dunia kepada manusia. Bukan untuk digunakan untuk mencari kekuasaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri sendiri. Bukan. Nah, kalau kita belajar agama, akhirnya kita tahu bahwa kalau kita mementingkan diri sendiri segalanya, berarti kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang sesuai kehendak Allah ya tadi, hidup diolah bersama untuk kesejahteraan bersama.
bukan pribadi. Nah, ini ya. Alam semesta diserahkan kepada manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Lupa, kalau ada yang bertanya kepada Pak Kus, masih banyak Pak orang yang belum sejahtera. Apa yang salah? Ya, banyak. Padahal gambaran Allah, manusia, dengan alam yang sudah diberikannya, masing-masing mendapat hidup yang layak sejahtera. Apa yang menyebabkan? Ya manusia itu sendiri yang tidak mengenal Allah dan tugasnya dari Allah, sehingga yang terjadi kekacauan. Coba bayangkan, bagaimana hidup sejahtera kalau masih banyak yang korupsi? Bagaimana bisa hidup dengan tenang kalau banyak pencuri? Ya banyak. Coba anak-anak kalau kalian melihat berita menyuguhkan tindakan kejahatan, ya, sehingga kadang-kadang kita takut mau keluar rumah karena tidak aman. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa bisa terjadi? Karena manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Pak Kus mengajak kalian untuk belajar sungguh-sungguh bahwa sebagai citra Allah itu punya tugas dan peranan. Nah, ya ini yang harus kita lakukan. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini ada berbagai macam profesi, menunjukkan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan Allah menggunakan kemampuan-kemampuan manusia untuk membangun dunia ini. Wah, ini digambarkan ya oleh animator bagaimana ya binatang-binatang tinggal di perumahan. Ya, biasanya kan kita melihatnya di kebun binatang. Sekarang bisa tinggal di perumahan. Kita bisa melihat apa ini? Kijang. Mungkin apalagi ini, badak, gajah. Waduh, bisa merusak rumah. Karena dulu digambarkan semuanya hidup damai antara manusia binatang. Kalau sekarang ya binatang buas ya ngeri juga. Nah, tetapi kembali kepada topik kita, manusia citra Allah dipanggil untuk mengolah alam ini dan menggunakan untuk kesejahteraan bersama. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian sadari, apa sih keunikanmu? Kalian bisa mengisi lingkaran-lingkaran kosong ini. Yang di tengah ini skill, keterampilan. Untuk bisa hidup dengan baik, itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan. Tidak cukup kalian hanya pinter badminton. Tidak cukup kalian hanya pinter matematika. Tidak cukup hanya kalian pinter seni. Tidak cukup kalian hanya pinter keterampilan tertentu. Tetapi ini semua dibutuhkan supaya hidup kalian sejahtera. Nah, keterampilan-keterampilan hidup ini, life skill, itulah gunanya agar kita mampu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, anak-anak, Allah memberikan bakat talenta yang berbeda satu orang dengan yang lainnya, agar manusia dapat saling bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai, saling membantu. Ingat, tidak satu pun manusia yang tidak punya kemampuan, kecuali tidak mau berkembang. Jadi,
Kalau ada orang mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak bisa apa-apa, itu sama dengan merendahkan, mengingkari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pak Gus mengatakan, jika ada yang demikian, bukan karena Allah tidak adil, tetapi dirinya malas mengembangkan keterampilan, talenta dari Allah. Pak, saya enggak punya duit, semuanya kan butuh duit, mau les, mau apa. Banyak cara, tinggal kita harus kreatif menyikapi hidup ini. Ya. Nah, nanti kalian akan menyaksikan dalam hidup ini orang-orang yang kreatif sehingga mampu menghasilkan karya di tengah keterbatasan. Contoh, masa pandemi ini kita kan belajar di rumah. Untuk orang tertentu, di rumah saja itu bisa menjadi malas. Tidur sepanjang hari, main game sepanjang hari. Tetapi untuk orang-orang yang kreatif, memanfaatkan waktu di rumah, ya kemarin Pak Kus bisa melihat bagaimana anak SMA sukses bisnis kue. Setelah pembelajaran jarak jauh selesai, masih ada waktu, dia mengembangkan, membuat kue, dan laris kuenya. Loh, itu kan kreatif. Ya, Allah selalu memberikan rahmat kepada manusia. Tinggal manusianya menggunakan rahmat atau menolak rahmat Allah. Itu pilihan bebas. Kalau kalian selama PJJ juga tidak mendengarkan dengan baik, itu juga pilihan bebas. Bermalas-malasan, tidak mengerjakan tugas karena gurunya tidak tahu. Jangan dipikir tidak tahu. Pak Kus bisa melihat, oh komentarmu di kolom komentar kok begini, tidak sesuai yang dimaksud. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh. Loh ini komentarnya kok sama dengan temannya. Nah, itu berarti nyuntuh. Jadi gurunya tahu, jangan dipikir tidak tahu. Ya, apakah kalian mendengarkan dengan baik? Itu harapan Pak Gus. Ya, yang kemudian itulah yang dikehendaki Allah kepada manusia sebagai citranya. Jadi, sudahkah kalian bekerja sama? Sudahkah saling menghargai, saling melengkapi, saling membantu? Itu dalam anggota keluarga saja. Kelihatan. Kalau semua pekerjaan rumah dikerjakan mama, ibumu seorang diri, dapat dibayangkan apa yang terjadi? Nah, bisa kelelahan. Nah, apa peranmu untuk ikut ambil bagian? Nah, karena kalau kita menghargai orang tua kita, ya mestinya tanpa disuruh sudah melakukan. Membantu tanpa disuruh. Pertanyaan Pak Kus, apakah dalam mengerjakan segala sesuatu kalian masih disuruh? Atau kesadaran? Nah, kalau sudah mempunyai pemikiran kesadaran, itu berarti kamu sudah mengalami perkembangan. Tidak diperintah lagi. Anak-anak, sikap dalam menanggapi keunikan diri itu ada dua. Kalau kita negatif, sikapnya negatif, maka muncul sikap minder, cemburu, iri hati, tertutup. Dan ini sikap-sikap ini tidak mau mengembangkan diri ini ya. Sampai ada pemikiran melawan kehendak Allah. Mengatakan maksudnya Pak Kus, Allah itu tidak adil. Allah berpihak kepada yang kaya. Allah tidak mendengarkan doaku. Itu saking apa? Mungkin saking tidak mengenalnya Allah, sehingga bisa berpikir seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya, bahwa Allah sangat mencintai manusia
dan ingin manusia itu hidup sejahtera. Tetapi untuk orang-orang yang berpikir positif, dia bersyukur kepada Allah atas apa yang ia alami, apa yang sudah diterima, ya, bisa menghargai orang lain, dan di dalam praktek hidup sehari-hari ya bisa bekerja sama, saling melengkapi menuju kesempurnaan. Tadi ya kalau ada tugas kelompok dikerjakan bersama-sama ya enak. Kalau dikerjakan sendiri ya waduh ya selesai, tapi mungkin juga waktu yang dibutuhkan banyak. Tenaga yang dikeluarkan lebih banyak ya daripada ditanggung sendiri. Nah, anak-anak, ini juga ada kitab Mazmur ya, bab 8 ayat 2 sampai 10. Betapa Allah itu mencintai manusia sehingga menciptakan sedemikian rupa. Sehingga Allah begitu memperhatikan manusia. Nanti dibaca sendiri. Pak Kus menjelaskan. Allah begitu memperhatikan manusia. Sehingga manusia mendapatkan tempat yang istimewa di mata Allah. Maka kata citra Allah itu menjadi penting. Nah, anak-anak, sekarang penegasan yang disampaikan Pak Gus. Kata citra Allah hanya diperuntukkan pada manusia saja. Jadi kalau tadi digambarkan siapa citra Allah? Apakah singa yang besar? Bukan. Pohon yang tinggi? Bukan. Citra Allah ditujukan hanya untuk manusia. Sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang sama, laki-laki dan perempuan. Mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada yang mengatakan lagi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tidak. Atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Juga tidak. Ya, derajatnya sama. Laki-laki dan perempuan dipanggil Allah untuk membangun relasi dengan Allah dan penciptanya. Ya, membangun relasi dengan Allah harus tahu asal dan tujuan hidup manusia itu tahu. Kalau tidak tahu, maka banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah. Seolah-olah hidup ini ya memang begini. Padahal tidak. Ada tujuan hidup yang digambarkan oleh Allah. Seperti tadi dalam kitab Kejadian, ya 26 sampai 31. Di situ ada tugas manusia dari Allah. Nah, pengertian kata citra, yaitu rupa, gambaran yang dimiliki orang mengenai pribadi. Bisa citra perusahaan, bisa citra organisasi, bisa citra produk juga bisa. Citra diri lebih-lebih ini yang mengarah kepada pelajaran ini. Manusia sebagai citra Allah adalah gambaran Allah. Maka jika manusia itu adalah gambaran Allah, berarti di dalam dirinya mencerminkan sifat kealahan. Jika Allah itu Maha Pengampun, manusia memiliki sifat dan sikap pengampun. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Kasih, manusia juga memiliki sifat dan sikap kasih terhadap sesamanya. Anak-anak sekalian, dalam kitab Kejadian bab 1, 26 sampai 31, bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar oleh Allah. Maka kita patut bersyukur karena keberadaan kita sendiri itu digambarkan oleh Allah sedemikian rupa. Maka manusialah yang mampu mengerjakan tugas-tugas dari Allah. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, ya, ini perlu kerjasama.
Ingat anak-anak, bahwa Allah telah mengaruniai kepada manusia sebagai citranya itu akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Ini tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain selain manusia. Dengan akal budinya, manusia mampu berpikir, menciptakan, berkarya, berkreasi. Dengan hati nuraninya, di mana Allah tinggal di dalam hati manusia, mampu mengambil keputusan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Kebebasan, mampu menggunakan pilihan secara benar. Kebebasannya bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru dengan kebebasannya, manusia bisa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Manusia merdeka, mampu memberikan kreasi-kreasi yang terbaik untuk kebaikan dan keselamatan serta kesejahteraan dunia dan manusia yang menghuninya. Nah, sekarang dalam kisah penciptaan itu, anak-anak, manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan Allah. Nah, manusia itu puncak ciptaan Allah. Karena manusia citra Allah, mempunyai karunia yang istimewa, akal budi, hati, dan kehendak bebas. Nah, karunia itu menjadikan manusia bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Ya, apapun bisa dibuat oleh manusia. Manusia itu hebat. Kalau kita melihat bahwa robot itu hebat, siapa yang menciptakan robot? Manusia. Kalau kita melihat kendaraan besar mampu mengangkat benda yang besar juga, siapa yang menciptakan mobil sebesar itu? Manusia. Siapa yang menciptakan komputer yang bisa hebat, menciptakan mobil, tinggal diajak bicara sudah bisa melaksanakan kemudi tugasnya itu manusia. Semuanya yang kita katakan hebat-hebat, ya itulah karena manusia mendapat anugerah yang istimewa. Tidak kepada ciptaan Allah yang lain. Hanya manusia. Oleh karena itu anak-anak, kita patut bersyukur karena kita itu memang unik. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan masalah. Nah, oke, baik. Sekarang Pak Kus saatnya memberi penugasan. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang ditanyakan Pak Kus terkait KD 3.1. Misalnya, sebutkan sih 4 ciri yang menjadikan manusia itu unik. Yang kedua, sebutkan 3 hal pokok yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nah, silakan. Setelah kalian baca ulang lagi nanti, temukan 3 hal yang penting. Yang ketiga, jelaskan pengertian manusia sebagai citra Allah. Apa sih maksudnya? Tadi kan sudah dijelaskan Pak Gus ya. Nah, nanti bisa PPT-nya dilihat lagi ya. Jelaskan sikap yang baik dalam menanggapi keunikan diri. Apakah kita perlu iri hati? Apakah kita berdiam diri? Ataukah kita mempunyai sikap positif terhadap apa yang telah kita terima dari Tuhan dan kita kembangkan? Nah, apa dampak negatif jika kita salah menanggapi? Ya, kita kadang-kadang merasa tidak puas. Itu buku kurang begini, kurang begitu. Tapi tidak bagaimana menjaga diriku supaya tampil lebih baik. Lalu kita juga tidak senang terhadap kelebihan, keunikan teman-teman kita.
Tidak boleh loh ya. Nah, nanti kalian jawab di sini. Pak Kus akan tahu apa yang menjadi pemikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu tentang perbedaan, keunikan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya seperti yang di depan tadi Pak Kus juga mengatakan, buatlah karya. Bisa tentang pengalaman hidupmu yang kamu tulis dan direfleksikan. Atau kamu mempunyai kemampuan lain yang bisa ditampilkan melalui video dan tetap direfleksikan. Sehingga dalam hidup ini kita bisa mempunyai kemampuan introspeksi, intrapersonal ya. Kemampuan intrapersonal dalam dirimu berkembang karena mampu membuat refleksi-refleksi. Oke, baik anak-anak, waktunya kalian telah belajar dengan serius. Ini diapresiasi Pak Kus. Dan semoga waktu yang ada ini bisa kamu tidak lanjuti dengan mengerjakan soal-soal yang diberikan pada kesempatan ini. Dan bisa tugas-tugas ini bisa dikumpulkan di WA ya. Setelah dikerjakan, tulis nama nomor kelas di kertas ulangan, baru difoto berikan Pak Gus. Pak, saya belum punya kertas ulangan. Ya enggak apa-apa, di buku PS-mu. Kerjakan yang rapi, jangan terlalu kecil tulisannya. Pak, buat karyanya berapa hari? Ya maksimal 1 minggu. Silakan kamu pikirkan, lalu kamu selesaikan tugas-tugas yang ada. Dan tidak selalu penugasan yang ditugasi Pak Kus untuk penilaian, tapi juga bisa tanya jawab selama proses. Misalnya Pak Kus pakai Zoom meeting, ya, itu nanti Pak Kus bisa bertanya secara langsung kepada kalian, yang bisa menjawab ya langsung dapat poin, dapat skor dari Pak Kus. Oke, itu dulu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa supaya apa yang menjadi harapan kita sebagai citra Allah yang unik mampu berkembang sesuai atau seturut kehendak Allah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau menciptakan kami seturut segambar dengan Dikau. Bantulah kami ya Tuhan untuk menyadari dan terus mengembangkan keunikan kami, sehingga itu menjadi bagian yang menjadi berkat bagi hidup kami. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami terima. Bantulah kami agar kami mempunyai kemampuan untuk mengolah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bermakna juga bagi sesama kami, tidak hanya untuk diri sendiri. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, semoga orang tua kami senantiasa Kau berikan kesehatan, Kau berikan rezeki yang cukup untuk bisa memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Dan bantulah kami, ya Tuhan, gerakkanlah hati kami, agar kami mampu berperan dan mau mengembangkan melalui cara hidup yang baik seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.